Oke Bang Sunan, sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus anak Mbak Lilis yang berumur 15 tahun ini menjadi bandar narkoba, Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya, yang pasti saya merinding ya. Saya merinding artinya sangat-sangat prihatin. Sangat-sangat prihatin dengan perkembangan anak-anak Indonesia saat ini, yang dimana saya melihat bukan hanya kekerasan yang sering terjadi juga, namun demikian ini satu pemberitaan yang buat saya baru dengar ya pertama kali. Ada seorang anak yang diduga, ya, seorang anak usia 15 tahun yang diduga melakukan atau menjadi bandar dari narkotika. Ya, jujur saya nggak habis pikir dan saya meyakini, ya, selaku praktisi hukum saya meyakini bahwa anak usia 15 tahun ini juga kemungkinan besar dia menjadi korban. Menjadi korban, ya, menjadi kaki tangan daripada bandar-bandar besar yang saat ini mungkin tidak bertanggung jawab, atau bisa saya mohonkan kepada pihak kepolisian yang menangani perkara tersebut untuk menggali lebih dalam lagi, ya, untuk mengungkap lebih dalam lagi, karena ini biar bagaimana anak usia 15 tahun. Saya rasa pemikiran anak usia 15 tahun itu untuk menjadi seorang bandar dan mengorganize, dan saya mendapatkan info ada kaki tangannya lagi itu, atau kurirnya usianya di atas anak yang diduga sebagai bandar ini, artinya ya saya meyakini lah ada orang-orang lain dewasa yang terlibat dalam konspirasi ini. Maka untuk perlindungan anak, saya memohon juga kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk meminta juga kepada pihak kepolisian khususnya menggali ini agar terungkap dengan jelas akar-akarnya, biar kita menjadikan satu percontohan bahwa anak-anak lagi-lagi menjadi korban. Bang, berarti ada kemungkinan dia bukan otak ya Bang, jadi maksudnya ada yang bilang mungkin ini anaknya artis gitu. Saya masih nggak yakin sih anak usia umur 15 tahun ya bisa mengorganize atau menjadi bandar, mengorganisir pengedaran narkotika. Saya masih nggak yakin ya. Justru yang saya yakini, tidak menutup kemungkinan ini ada orang-orang dewasa yang menjadikan anak ini menjadi kaki tangannya dia untuk mungkin di segmen-segmen tertentu ya, segmen sekolahan atau sama-sama usia dia. Artinya ini betul-betul harus jadi perhatian ya, harus jadi perhatian Kementerian Pendidikan, harus jadi perhatian juga dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, harus jadi perhatian pihak Polri, bahwa ini kasus ini jangan cuma rame-rame anaknya artis, tapi harus sampai tuntas ke akarnya. Ada apa sih sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Saya masih nggak percaya kalau anak umur 15 tahun jadi bandar dah. Bang terlepas dari siapa yang ada di belakangnya itu Bang ya. Ini untuk umur 15 tahun dan dikabarkan pengedar pula, pengguna juga Bang. Ini dari kacamata hukum gimana sih Bang? Ya pasti kan gini ya. Anak ini, kalau saya boleh katakan, pasti asal muasalnya sebagai korban penyalahgunaan, korban dari mungkin dikasih ya sama bandar, atau dikasih sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjadikan anak ini menjadi korban. Lalu setelah menjadi korban, mungkin dia mendapatkan satu ketagihan ya. Dari ketagihan mungkin dia memerlukan uang, dari memerlukan uang mungkin ibunya atau orang tuanya tidak memberikan, maka tidak menutup kemungkinan pihak-pihak tertentu menyarankan, nah lo kan udah suka nih make barang ini, lo minta duit nggak bisa apa, gimana ya kalau lo ngedarin deh nih barang, nanti lo bisa pakai gratis atau nggak perlu beli. Nah ini hal-hal kayak gini, dugaan-dugaan yang saya duga ini, ya mohon ditelusuri lah oleh para penegak hukum dan instansi terkait, karena ini kita bicara perlindungan anak juga. Kalau anak melakukan pemukulan, berantem apa, kita mungkin tidak kaget ya. Tapi kalau anak usia 15 tahun menjadi bandar dan bisa mengorganisir
pengedaran itu saya rasa luar biasa. Bang, cukup prihatin juga nggak sih bisa dikatakan ini bisa bahwa negara kita ini bisa dikatakan darurat narkoba, Bang, karena anak seumur itu aja sudah bisa mengedarkan. Iya, artinya ini justru membuat saya kaget tadi begitu dengar ya, dan prihatin. Dan saya yakin anak ini asal muasalnya jadi korban, lalu dia dipergunakan menjadi kaki tangan bandar, ya, dengan iming-iming pastinya. Iming-iming dapat uang, iming-iming dapat barang gratis, sehingga dia namanya anak usia segitu belum bisa berpikir jernih, ya, apalagi mungkin di bawah pengaruh narkoba, sehingga dia mengikuti saja nih yang menyarankan. Saya yakin anak ini ada yang menyarankan. Jadi saya mohon, ya, untuk kepentingan perlindungan anak-anak Indonesia, ayo kita sama-sama gali sampai tuntas siapa justru yang biadab. Kalau buat saya, ya, ini pasti seseorang yang mempergunakan anak ini sebagai bandar atau sebagai kaki tangan. Iya. Oke, cukup. Ya. Cukup, Bang. Makasih, Bang.